yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-53. Jadi Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-53. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang berangka ganjil dan jemaat akan bacakan ayat yang berangka genap. Jadi di bawah perikop, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang dengan pedang." Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Itulah firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita masuk dalam khotbah, mari kita dengarkan pujian dari kaum pria, kaum laki-laki. Terima kasih atas puji-pujian yang sudah disampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hati. Shalom. Terpujilah Yesus Kristus yang terus menuntun, menyertai akan perjalanan kehidupan kita semua dari pagi hari, siang, sore, bahkan sampai di malam hari ini. Tuhan boleh menjaga, melindungi kehidupan kita semua. Dan mengucap syukur ketika di saat ini Tuhan lagi memberikan orang waktu dan kesempatan indah sebagai jemaat Tuhan, jemaat Kolom 12, untuk orang sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di saat ini. Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan kita pun bersyukur sebagai warga Gemim, orang boleh ada menghayati Minggu Sengsara yang kelima. Minggu Sengsara akan penghayatan Yesus Kristus yang sungguh besar dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pada hari Minggu nanti, orang akan memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Sebelum orang akan memaknai atau memperingati akan kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung, dan setelah itu kita akan merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, jadi selama di minggu-minggu sengsara ini, dalam penghayatan akan Yesus Kristus, kita telah membaca, kita telah merenungkan bersama akan firman Tuhan. Bagaimana sebagai umat Tuhan,
kita diajak untuk marilah kita terus menjadi orang-orang yang setia, taat kepada Tuhan, taat mengikuti Tuhan, taat untuk menyangkal diri, memikul salib. Bahkan juga selanjutnya dalam bacaan kita di minggu-minggu sengsara yang baru lewat, di mana Yesus Kristus hendak memperingatkan para murid saat itu. Itu berarti Tuhan Yesus memperingatkan murid di masa lalu, tapi juga torang sebagai murid yang ada di masa kini. Bahkan juga torang telah membaca bagaimana pemberitahuan tentang kesengsaraan Yesus, penderitaan yang harus dilewati oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan akan kehidupan orang umat manusia. Dan oleh karena itu sebagai warga gereja, Gemim torang terus diajak dan diingatkan supaya marilah torang terus menghayati benar betapa besar cinta kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasih Tuhan, dan dalam penghayatan di Minggu Sengsara yang kelima ini, tentu torang membaca firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 47 sampai 53. Dan orang juga membaca di saat ini yang hendak orang akan renungkan bersama, di mana firman Tuhan saat ini menceritakan tentang Yesus Kristus ditangkap. Yesus ditangkap. Jadi diawali ketika Yesus dan para murid mereka pergi ke suatu taman yang bernama Getsemani. Di sana dikatakan dalam ayat 42 dan ayat 43 bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya. Dan dikatakan bahwa di situ ada malaikat yang menampakkan diri, hendak memberi kekuatan kepada Yesus. Karena saat itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di saat itulah sisi kemanusiaan Yesus nampak, di mana Yesus ia merasa takut. Jadi dan saat itulah Yesus hendak menampakkan sisi kemanusiaannya, bukan menampakkan sisi keilahiannya. Yang pasti kalau dia akan menampakkan sisi keilahiannya, yang pasti Yesus berkata, Kang, dia punya kuasa. Yang pasti dia berkuasa untuk menyatakan sesuatu dalam kehidupan umat manusia. Bahkan paling kalau Yesus sama dengan orang Kang yang memiliki kuasa, yang pasti Tuhan bilang begini, orang yang bikin dosa yang pasti harus orang tanggung. Tetapi saat itu Yesus hendak menampakkan sisi kemanusiaannya, di mana dia merasa takut. Bahkan orang tahu bersama bahwa Yesus dia merasa haus, dia merasa lapar di saat itu. Dan itu semua Yesus jalankan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan kepada Bapanya yang di sorga. Jadi Yesus Kristus dia hendak datang ke dalam dunia ini, dia merendahkan diri menjadi seperti kita manusia. Artinya ketika orang sebagai manusia merasakan suka duka, Yesus pun demikian. Ketika orang merasa haus, orang merasa lapar, orang merasa takut, Yesus pun demikian. Tetapi Yesus ia melakukannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan sambil Yesus berdoa kepada Bapanya. Jadi dikatakan dalam bacaan sebelumnya, di mana di Taman Getsemani Yesus pun berdoa. Artinya Yesus berdoa bukan dijauhkan dari penderitaan yang ia hadapi, tetapi dimampukan untuk menjalankan akan misi penyelamatan yang hendak dikaryakan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus dia selesai berdoa, dia berbicara kepada murid-muridnya. Dan dalam bacaan kita ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Serombongan orang yang dituntun oleh Yudas. Jadi berarti ini Yudas dia berjalan paling muka. Dia menuntun serombongan orang dan dia hendak menjumpai Yesus. Dikatakan dia hendak mendekati Yesus dan mencium Yesus. Jadi orang tahu bersama ternyata ini dia Yudas. Dia bukan cuma hianati ini Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak, tapi Yudas juga mengkhianati Yesus dengan tanda ciuman. Yang biasa Kang berbicara tanda ciuman itu tanda kasih, tanda sayang, tanda hormat seseorang terhadap orang lain. Tanda kasih orang tua terhadap anak-anak, tanda hormat murid terhadap guru, dan sebaliknya.
Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yudas ini itu merupakan satu pengkhianatan, bahwa orang yang akan dia cium dialah yang akan ditangkap. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi lanjut dalam bacaan kita. Ketika para murid yang lain mereka tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas dan serombongan orang saat itu, maka dorang langsung cepat-cepat hendak melakukan perlawanan. Tetapi dikatakan bahwa Yesus melarang apa yang hendak dorang lakukan. Tapi ada satu murid Yesus yang dorang bilang, langsung cepat-cepat Kang, dia hendak melakukan perlawanan, dia bela Pak Yesus, sampai-sampai dia potong itu dia salah satu imam besar telinga. Dan oleh karena itu dikatakan bahwa murid tersebut, kalau patoran pembacaannya nak disampaikan kalau dia siapa, tetapi kalau dalam Injil Yohanes dikatakan dia adalah Petrus. Jadi Petrus karena rasa sayangnya, rasa kasihnya kepada guru, maka dia melakukan perlawanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus ini ternyata tidak dikehendaki oleh Yesus. Dan dikatakan bahwa Yesus tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Petrus untuk melakukan perlawanan di saat itu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus pun di saat itu ketika para serombongan orang, di dalamnya ada Yudas, dorang hendak menangkap Yesus, Yesus masih melakukan kebaikan. Yesus masih melakukan mujizat, menyembuhkan telinga dari imam besar, sehingga dikatakan bahwa telinga imam besar itu pulih atau sembuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Yesus pun berkata kepada serombongan orang saat itu, kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yesus melakukan kebaikan di saat itu, Yesus pun hendak menyampaikan kepada para tua-tua, kepala imam besar yang saat itu, tentang apa yang mereka sampaikan, bahwa Yesus dong tahu adalah seorang penyamun. Kang, kalau penyamun itu dong tahu sebagai perampok atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi Yesus bilang, apa katanya, di saat Yesus mengajar di bait Allah pun orang tangkap, tetapi kiapa nanti kata di Taman Getsemani. Tetapi Yesus katakan bahwa inilah saatnya. Dikatakan dalam torang bacaan yang lalu bahwa anak manusia akan diserahkan, akan ditangkap, akan diadili, bahkan akan mati demi untuk menebus dosa-dosa torang umat manusia. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan torang saat ini, dari perenungan kita saat ini, kita terajak untuk melakukan firman-Nya, dalam menghayati akan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Kita diajak untuk marilah kita terus hidup setia, taat kepada Tuhan. Artinya kalau torang sebagai orang yang percaya, torang taat, torang setia kepada Tuhan, maka di saat itulah torang akan taat setia kepada sesama kita. Torang akan taat setia, torang akan setia kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, bahkan terlebih torang akan terus taat setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau torang taat setia kepada Yesus, maka percaya torang juga akan taat setia dan tidak ada pengkhianatan yang akan terjadi. Pengkhianatan atau kata lain orang dia bilang munafikan. Tidak akan ada itu orang-orang munafik ketika orang taat setia kepada Tuhan Allah. Artinya kalau orang munafik berarti orang yang misalnya di muka petorang dorang bercerita yang baik-baik, Kang, tetapi di belakang ternyata bercerita yang busuk-busuk tentang torang. Boleh juga kalau betul torang jabeking, torang jalakukan. Maka kalau nyanda betul, nyanda torang jalakukan, maka tentu itu merupakan kesalahan dan
dosa dong bilang so jadi 2 kali lipat kang berdosa karena melakukan kejahatan ke orang, tapi juga melakukan tindakan kejahatan tidak setia, tidak taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang kedua kita diajak untuk jangan gegabah atau terburu-buru. Sama dengan Petrus, dikatakan tadi bahwa dia benar-benar sayang, dia benar-benar mengasihi akan gurunya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus ini ternyata merupakan tindakan kekerasan, dan tentu itu tidak diajarkan oleh Yesus Kristus sebagai gurunya. Artinya orang sebagai manusia, orang jangan pernah terburu-buru, atau orang jangan pernah gegabah cepat-cepat mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu yang belum tahu apa DP sebab. Contoh dalam kehidupan bertetangga, memang sering orang dengar bahwa tetangga itu merupakan keluarga yang paling dekat dengan orang kang. Itu dia firman itu dikatakan bahwa keluarga paling dekat. Namun orang diajak untuk jangan pernah orang mencampuri akan urusan orang lain yang orang belum tahu apa yang disebabkan. Jangan sama dengan orang dikatakan bahwa sedangkan orang pe masalah, orang pe persoalan, orang pe pergumulan pribadi dan keluarga belum dapat orang kasih kelar, belum dapat orang kasih selesaikan, orang semua campuri urusan orang lain. Oleh karena itu lewat firman Tuhan di saat ini kita diajak untuk marilah kita jalani kehidupan kita. Karena tentu sebagai umat manusia orang memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Orang tentu memiliki masalah, persoalan yang berbeda dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Karena itu lewat firman Tuhan saat ini katakan jalani itu, selesaikan itu dengan terus hidup meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena orang sungguh percaya bahwa Tuhan Allah kita dialah Allah sumber solusi dan sumber jalan keluar di setiap persoalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita diajak untuk marilah meneladani Yesus yang terus melakukan kebaikan di saat orang lain melakukan kejahatan. Artinya Tuhan hendak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dengan kebaikan. Ketika Yesus hendak ditangkap, Yesus tetap melakukan kebaikan, menyembuhkan telinga dari para imam besar. Oleh karena itu kita diajak untuk marilah kita terus melakukan kebaikan, apalagi di minggu-minggu penghayatan ini, minggu sengsara ini kita diajak untuk teruslah melakukan kebaikan dalam kehidupan keluarga kita, sesama kita, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Sambil kita diajak untuk marilah kita terus mendoakan satu dengan yang lain. Percaya sebagaimana Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Allah mendengar dan malaikat menampakkan diri hendak memberi kekuatan kepadanya. Begitu juga kita percaya ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, di sana Tuhan akan terus memberikan orang kemampuan untuk menjalani kehidupan kita, menjalani kehidupan pribadi dan keluarga kita yang orang bilang kang penuh lika-liku kehidupan. Dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati, menolong kehidupan kita, memberkati setiap pekerjaan kita, usaha kita, mata pencarian kita, dan apapun yang kita harapkan, kita cita-citakan. Percaya ketika orang terus bawa dalam doa di hadapan Tuhan, pasti akan diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus senantiasa menolong, memampukan kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini mari kita dengarkan pujian dari seluruh kaum wanita. Disalib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Terima kasih. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan
Dan sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian bersama karena kasihnya padaku. Karena